ada sesuatu yang saya mau capai, mau jadi kepala bengkel atau kepala lab, maka kalau ada pimpinan, maka saya akan disiplin, saya akan tekun, saya akan rajin. Tapi begitu orang lain yang dipilih, orang lain yang ditetapkan, maka etos kerja saya akan menurun dan bahkan menjadi buruk. Itu adalah contoh dari etos kerja yang berorientasi kepada manusia. Tapi ketika kita memahami bahwa kita melakukan pekerjaan kita, kita melakukan tanggung jawab kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikannya. Kepada Tuhanlah kita akan memberi pertanggungan jawab. Maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, tanpa bermaksud apakah itu diperhitungkan atau tidak. Tapi saya percaya bahwa dalam proses yang normal, ya, dalam proses yang normal adalah pantas jika mereka yang memiliki kualitas, mereka yang memiliki integritas dalam bekerja layak untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Seperti kata Yesus, setialah dalam perkara kecil, maka kepadamu akan diberikan perkara yang lebih besar lagi. Pertanyaan reflektif yang kedua, apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga besar SMK Kristen Tagari, khususnya para guru dan pegawai, menyadari bahwa bekerja di sekolah yayasan, khususnya di SMK Kristen Tagari, adalah bagian dari pekabaran Injil? Dalam bingkai penjabaran keputusan sidang Sinode Am, Gereja Toraja melihat pendidikan, pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari PI. Kembali kepada yang saya katakan tadi, kelebihan daripada sekolah-sekolah Kristen ialah soal pendidikan karakter. Karena itu, seorang guru dan pegawai di sekolah-sekolah milik gereja juga adalah pada prinsipnya adalah tenaga pekabar Injil. Yakni ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah sebuah pekabaran Injil. Sebab Injil menghendaki agar kita mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, yang tadi saya dikatakan oleh Paulus, bekerja dengan berorientasi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekiranya kita tiba pada sebuah penghayatan bahwa apa yang menjadi orientasi Bapak dan Ibu dalam tugas sebagai guru selama ini, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berorientasi kepada materi. Baina tak siatu gurun tajung SMK Tagari atau Sabtu umale undaka itu sekolah mandubuda gajin nale para kesangan yang direken-reken jung umpan na buda PNS na pegawai yayasan ko sepakat duka kia, termasuk saya setuju bahwa kita punya hak untuk mencari yang income-nya lebih baik. Tapi yang saya mau katakan begini, sebenarnya income itu adalah output dari kinerja. Kalau kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik, maka pasti lembaga di mana kita mengabdi itu akan memberi penghargaan.
yang kalau di ekonomi itu disebut bonus barangkali atau apa. Bonus. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengabdi di bidang pendidikan, sekiranya kita semua sepakat bahwa yang menjadi orientasi utama kita dalam pelayanan, dalam mengajar, dalam mengabdi adalah melayani Tuhan. Jika kita menghayati bahwa tugas sebagai guru itu adalah sebuah pelayanan, sebuah pekabaran Injil, maka yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala yang kita butuhkan. Nah, waktu kepala sekolah Nina semua tak siara na kekurangan bang tu gurun tajong bisa siang pas sekolah nak kena bisa sia ngeraga banua main nama kredit bisa sia nalio to main nama cicil. Itulah berkat Tuhan. Daripada tahu murai lang mak cicil nanti menerima kredit sahabat taruh budak mau kredit nah dan lain-lain, itu berkat tersendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, salah satu pesan Paskah atau makna Paskah ialah dalam hubungannya dengan tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik adalah seperti pesan firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, kerjakanlah semuanya, kerjakanlah tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Allah dalam bekerja tidak bekerja setengah-setengah. Tuhan Allah itu bekerja secara tuntas. Dia mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya dengan sepenuh hati. Pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan seutuhnya di kayu salib. Dan kebangkitannya pun adalah kebangkitan seutuhnya. Hal itu menjadi acuan, menjadi spirit bagi kita juga untuk melayaninya, melayani Kristus dengan segenap hati. Sekiranya kita sepakat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah hati pasti hasilnya akan mengecewakan, seperti si tukang kayu yang saya cerita di awal renungan tadi. Betapa menyedihkannya kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengerjakan sesuatu, tapi kemudian pada akhirnya kita menyesal, seperti tukang kayu yang menyesal harus tinggal di rumah yang tidak maksimal, padahal ia sudah berkali-kali membuat rumah yang sangat berkualitas, tapi ia harus tinggal di rumah yang kualitasnya sangat rendah akibat orientasi hidup, orientasi kerja yang keliru atau yang salah. Kenapa kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh? Karena Allah layak menerima yang terbaik dari kita. Allah pantas menerima karya terbaik kita. Allah tentu tidak berhak atau tidak pantas, tidak layak untuk kita berikan karya yang seadanya, pengabdian yang seadanya. Allah tidak layak untuk menerima pengabdian dan pelayanan atau karya setengah-setengah, karena Allah bekerja dengan tuntas dan tidak setengah-setengah.
Yang terakhir, dari ayat 25 dikatakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan menyiapkan upah yang layak bagi pekerja yang setia. Dalam setiap profesi atau pekerjaan yang ada, salah satu yang sangat penting adalah income atau pendapatan atau gaji. Itu adalah hak bagi seorang pekerja. Lembaga atau sekolah di mana kita mengabdi tentu akan sangat menghargai pengabdian setiap orang, dan saya percaya di SMK Kristen Tagari juga berlaku demikian. Orang yang bekerja pantas dan layak menerima upah. Upah itu tergantung pada kompetensi. Upah itu tergantung pada jabatan, pada kemampuan dan sumber daya. Bahkan kadang-kadang juga upah itu ditentukan oleh karakter, kejujuran, disiplin, kesetiaan, dan pengabdian seseorang. Akan tetapi, menurut firman Tuhan saat ini, ada upah kekal bagi mereka yang memiliki integritas dalam hidupnya atau dalam pekerjaannya, yakni upah yang disiapkan Tuhan. Apa itu? Berkat dan keselamatan. Itulah yang dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus lewat penderitaannya di atas kayu salib. Artinya di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia, saudara-saudara. Allah sangat menghargai setiap karya, pengabdian, dan pelayanan kita, sekecil apapun itu. Terlebih ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan berorientasi kepada Allah. Kita sebagai orang percaya, seharusnya dalam bekerja bukan hanya berorientasi kepada upah duniawi, tetapi lebih kepada upah surgawi. Jika selama ini kita bekerja hanya berorientasi kepada diri manusia, misalnya kepada pimpinan, atau kepada materi, itu semua adalah sementara dan fana. Maka saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita bekerja dengan berorientasi kepada Tuhan. Marilah kita bekerja dengan orientasi kepada perkara-perkara yang kekal. Kiranya perenungan kita malam hari ini akan meluruskan motivasi yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya selama ini masih ada di antara kita yang bekerja berdasarkan atau bekerja dengan berorientasi kepada hal-hal duniawi, kalau masih ada di antara kita yang mengajar atau bekerja dengan berorientasi kepada pimpinan, maka baiklah pasca menyadarkan kita, pasca membaharui dan mengubah motivasi kita untuk menempatkannya pada porsi yang sesungguhnya, bekerja dengan berorientasi kepada Tuhan.